Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu dan diberi kelancaran rezekinya. Hari ini hari Rabu tanggal 2 April 2025. Saya mau berbagi pandangan untuk pergerakan XAU USD di hari ini. Sebelum saya memberikan pandangan untuk hari ini, seperti biasa saya mau review untuk candle di hari kemarin, yaitu di hari Selasa tanggal 1 April 2025. Untuk candle kemarin, penutupan hari Selasa itu ditutup dengan bearish, dengan rejection yang cukup lumayan kenceng, harga high-nya di 3148 dan ini sudah menjadi target 2 weekly ya. Jadi saya mau review sebentar di weekly. Ini adalah minggu di weekly 24 sampai 28 Maret dan kalau saya ukur pakai Fibo, target yang pertama itu ada di 3109. Ini sudah tercapai. Ini tercapai di hari Senin kalau tidak salah ya, Senin. Kemudian hari Selasa ternyata target yang kedua itu ada di 3138. Dicapai kemarin ya. Artinya target weekly-nya sudah tercapai. Jadi kemungkinan kalau untuk buy juga hati-hati karena ini sudah tercapai. Biasanya kalau tercapai mungkin harga itu bisa konsolidasi dulu atau ambil liquidity yang di bawahnya lalu bisa untuk lanjut naik ke atas. Saya kembali ke time frame daily. Ini ya, harga tertingginya di sini. Kalau dilihat sekilas, harga ini masih kuat untuk naik ya. Cuma naiknya nanti tidak tahu apakah dia naik ini bisa close body di atas 3148 atau nanti dia hanya mengambil liquidity saja terus kemudian turun ke bawah karena di sini juga ada liquidity. Mungkinan nanti dia mungkin bermain-main di sini atau ambil liquidity sedikit di sini lalu dia turun dan di sini ada FEG yang perlu di rebalance. Nah, ini kan ada banyak FEG yang perlu di rebalance. Normalnya kalau koreksi harga itu biasanya dia kembali akan ke supportnya. Nah, di sini kan resistance become supportnya kan di area sini normalnya. Tetapi kan kalau dilihat jaraknya kan terlalu jauh ya. Nah, kalau dia kembali ke sini kan berapa ini? Hampir 1000 pips ya. Nah, kan berat sih kalau bisa sampai dia turun 1000 pip ya. Tapi ya nggak tahu lagi, kalau memang market menghendaki ya tidak tahu lagi ya. Dipantau aja, waspada. Memang kalau ini buy-nya hati-hati. Bisa juga ini adalah sebuah seperti manipulasi. Ya nanti dilihat aja seperti apa. Yang penting kita tahu SOP kita dalam pengambilan entry-nya. Sebelum saya lanjutkan untuk potensi hari ini, saya mau minta izin untuk berbagi informasi sebentar. Saya ada sesi live edukasi dan Q&A di bulan April 2025. Buat kamu yang belum mengerti tentang metode entry, konfirmasi entry, dan sebagainya, kamu bisa daftar di link deskripsi atau scan QR yang ada di layar. Oke, sampai jumpa di sesi live edukasi Q&A. Oke, saya turun di time frame H4. Nah, ini adalah potensi-potensi FEG di daily tadi ya. Kalau ini kan di FEG pertama ini memang ada hidden base. Untuk saat ini ya, kalau saya dilihat dari time frame H4 itu masih ada kecenderungan untuk naik ke atas. Karena dilihat apa? Habis dia turun ke bawah sini bearish, dia candle ini dibalas dengan bullish juga sama kuatnya. Jadi untuk sementara mungkin harga ini belum mau turun dulu ya. Bisa dipantau untuk area ini untuk sebagai buy. Ini di harga 3120,5 sampai dengan 3128. Nah, bisa dipantau di area ini untuk ambil buy, potensi buy. Kalau ini lihat masih buy dan mungkin targetnya tidak jauh. Kalau pandangan saya tidak jauh-jauh dari sini 3148. Kemungkinan nanti kalau misalkan naik itu mungkin ya ambil liquidity dikit terus dia turun lagi. Jadi jangan panjang-panjang atau mungkin bisa dia naik hanya segini terus dia turun. Ya nggak tahu. Jadi intinya kalau buy-nya ya hati-hati sekali. Karena target weekly-nya sudah tercapai. Kalau misalkan nanti ini di break ya, ini di break berarti dia turun ke bawah yang bisa dipantau. Kalau ini sebetulnya sudah, ini enggak fresh, yang fresh itu di sini bisa dipantau nanti di area ini. Kalau misalkan dia harga ini ternyata dia enggak jadi naik tapi dia malah turun ya, bisa jadi dipantau
Sini area buy-nya di harga 3087. Oh ya jauh banget ya kalau 3087 ya. 30 sampai dengan 3093. Nah, ini bisa dipantau untuk area buy-nya. Kalau misalkan ini nanti harga ini di break. Nah, berarti nanti cari ancang-ancang kira-kira di sini jadi area sell. Jadi nanti ditunggu ini di break. Ini kalau misalkan di break itu dalam arti break body ya. Tunggu sampai dia break body, lalu dilihat ya kalau pullback sini dia nunjukkan di lower time frame-nya nunjukkan tidak kuat untuk naik ya, berarti ini bisa dibuat sebagai acuan untuk area sell. Jadi tunggu ini areanya ini di apakan, di respect atau di break. Kalau di respect harga ini akan begini, tapi kalau di break ya ketemunya yang ini. Jadi pandangan saya masih bullish, tapi tidak jauh-jauh. Dia mungkin break ke sini hanya ambil liquidity saja. Kemungkinan ya, ini pandangan saya. Kemudian dia mungkin bisa turun ke bawah untuk ambil liquidity yang di bawah, karena ini yang di bawah ini kan ya juga belum kebagian harga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika video ini terasa bermanfaat, boleh dibantu dengan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video analisa berikutnya. Bye-bye.